Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Kan Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh, tapi jawab itu Megawati bagaimana itu? Lawan pengkhianat Pancasila. Hati-hati, Gerakan 1 Juni 45, Gerakan PKI dalam merongrong Pancasila. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita, bukan urusan khilafah di sini. Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal. Lawan pengkhianat Pancasila. Hati-hati, Gerakan 1 Juni 45, Gerakan PKI dalam merongrong Pancasila. Makar ideologi itu bernama Gerakan 1 Juni 1945 oleh M. Rizal Fadilah. Ini tentu bukan peristiwa pidato Soekarno di sidang BPUPKI. Pidato itu sudah menjadi dokumen historis. Kehebatan Soekarno dalam menuangkan gagasan luar biasa. Kita tidak boleh mencelanya. Pada tanggal 1 Juni 1945, istilah Pancasila diperkenalkan sebagaimana diperkenalkan pula Trisila dan Ekasila. Semua adalah proses menuju Pancasila sebagaimana yang kita kenal sekarang. Menjadi makar ideologi adalah jika Pancasila 1 Juni 1945 yang bersilakan nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan itu diperjuangkan untuk suatu saat menggantikan Pancasila yang telah dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Perjuangan serupa dengan organisasi PKI dahulu yang juga berjuang agar ideologi negara Republik Indonesia adalah komunisme atau Marxisme-Leninisme. Pancasila digantikan kelak. Selama hidup dan bergerak PKI tetap berada di bawah Pancasila, bahkan menyatakan membela Pancasila. DN Aidit adalah jagoan dalam teriak-teriak soal membela Pancasila. Kita terpaksa menyebut adanya Gerakan 1 Juni 1945 karena realitanya dalam proses politik sangat terasa adanya gerakan, perjuangan, serta langkah serius untuk menanamkan keyakinan akan kebenaran Pancasila. 1 Juni 1945. Bukan disimpan sebagai dokumen historis, akan tetapi sudah menjadi misi politis yang harus diterima sebagai landasan yuridis. RUU HIP adalah landasan yuridis yang hendak diletakkan tersebut. Kulminasi dari keyakinan tersebut, perjuangan yang dianggap telah sampai dan menemukan momentum. RUU BPIP menjadi strategi mundur sedikit menghadapi benturan keras perlawanan pembela Pancasila 18 Agustus 1945, khususnya umat Islam. Gerakan 1 Juni 1945 dapat diawali dengan bukti, konsepsi bagi misi, mempengaruhi dan menjiwai jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dan juga Undang-Undang Dasar 1945 serta Jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih dan wibawa. Gerakan 1 Juni 1945 tentu berapologi
tidak menafikan Pancasila 18 Agustus 1945, akan tetapi dari gerakan dan langkah telah terasa merongrong kewibawaan Pancasila 18 Agustus 1945. Pancasila telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia dan tidak boleh dikhianati. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dinilai menjadi penguat bagi langkah gerakan. Berlanjut hingga RUU-HIP yang kontroversial dan menyisakan buntut RUU-HIP. Konflik ideologi akan semakin terbuka ke depan jika tidak ada koreksi, introspeksi, evaluasi, serta antisipasi. Dari mana memulainya? Ya, jawabannya sudah jelas. Di samping cabut RUU-HIP, juga bubarkan BPIP dan tolak RUU BPIP. Ini adalah langkah strategis dalam rangka menyelamatkan Pancasila 18 Agustus 1945. Ke depan, kiranya pemerintah Jokowi harus mencabut kembali Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila. Hal ini karena masih terjadinya perdebatan keras tentang hari lahir Pancasila itu. Apakah 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, ataukah 18 Agustus 1945? Semoga para pemimpin negara arif dalam mengelola negara yang telah susah payah dipersembahkan oleh para pejuang dan the founding fathers. Tegakkan keadilan dan kedamaian. Terkait RUU-HIP berubah menjadi RUU BPIP, MS Kaban mengatakan, ibarat minyak babi cap onta tetap haram. Politikus Partai Bulan Bintang atau PBB, MS Kaban, mengkritik perubahan RUU-HIP menjadi RUU BPIP. Profesor Jim Lee yang terhormat, sungguh tidak bijak mengusulkan RUU-HIP. Jangan ditunda tapi ganti judul jadi RUU BPIP. Kalau benar begitu judulnya, itu ibarat minyak babi cap onta. Tetap haram, hukumnya wajib ditolak RUU BPIP. Ungkap MS Kaban di akun Twitternya @HMSKaban. Diberitakan Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan konsep draft RUU tentang BPIP ke pemimpin DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 Juli. Ketika itu, Mahfud didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli, dan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratino. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tersebut sebagai tindak lanjut dari permintaan atas penundaan RUU-HIP. Konsep RUU BPIP disamping dan juga disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU-HIP, yaitu substansi yang telah ada dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP. Begitulah kata Puan saat konferensi pers di gedung DPR Senayan. Puan menjelaskan konsep RUU BPIP itu mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Yang mengatakan muatan tentang penafsiran Pancasila dan sejarah Pancasila dihapus. Selain itu, ia menyebut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme, Marxisme, Leninisme dicantumkan dalam konsideran RUU BPIP. Walau demikian, Puan menegaskan konsep tentang RUU BPIP dari pemerintah tidak serta-merta akan dibahas. Ia menyatakan DPR akan menampung saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat terhadap konsep RUU BPIP. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Kan Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga semua mati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab itu. Siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh. Tapi jawab itu. Itu Megawati bagaimana itu? Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka
peluang ideologi komunisme masuk di negara kita bukan urusan khilafah di sini. Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalis.